Masalah yang kerap kali muncul di daerah dataran rendah, khususnya di kawasan perkotaan, adalah banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anaki Syiril Ihsan, NIM 081811733551, akan menemukan simulasi rangkaian prediksi tingkat ketinggian air pada sungai dengan kedalaman 5 meter, dengan menggunakan perangkat instrumentasi berupa sensor, pengolah sinyal, dan display. Untuk komponen yang saya gunakan, yaitu Arduino Uno, potensiometer, motor DC, sensor ultrasonik HSCR04, serta berbagai macam LED mulai dari yang biru, hijau, merah, serta kuning, serta berbagai komponen kecil lainnya. Untuk proses perangkaian pada Proteus akan sedikit saya percepat. Saya mengkoneksikan pin trigger dan echo pada sensor ultrasonik kepada pin 13 dan 12 pada Arduino, lalu tes pinnya kepada port Higi alias potensiometer, di mana potensiometer juga terhubung dengan ground dan juga VCC. Kemudian untuk LCD 16x2-nya, pin RS dan pin E dihubungkan masing-masing ke pin 11 dan 10 pada Arduino, sedangkan RW-nya dimasukkan kepada ground. Selanjutnya pin D4, D5, D6, dan D7 berturut-turut masuk ke pin 9, 8, 7, dan 6 pada Arduino. Untuk LED merah, kuning, biru, dan hijau berturut-turut masuk ke pin 5, 4, 3, dan 2, di mana LED merah merupakan tanda bahaya, kuning merupakan siaga, blue alias hijau biru untuk tanda awas, dan green untuk level aman nantinya, di mana masing-masing untuk LED merah akan dikodekan nantinya pada pemrograman dengan LED 3, untuk LED kuning akan dikodekan dengan LED 2, untuk LED biru akan dikodekan dengan LED 1, dan LED green akan dikodekan dengan LED aman. Pada rangkaian pengukur kedalaman sungai ini, saya sematkan sebuah motor DC bersama-sama dengan LED merah. Berikut hasil rangkaiannya. Secara garis besar akan terdapat 3 bagian. Yang pertama ada bagian input, yaitu bagian sensor, bagian pengolah sinyal, dan juga bagian output atau bagian display. Sebelum melakukan simulasi, kita perlu melakukan pemrograman terlebih dahulu. Nah, hasil akhir dari program rangkaian pendeteksi ketinggian air sungai akan terlihat seperti ini. Di mana di sini saya memanfaatkan dua fasilitas library yang ada pada Arduino, yaitu liquidcrystal.h serta ada newmapping.h, di mana liquidcrystal.h ini digunakan untuk memprogram LCD nantinya, sedangkan newping ini digunakan untuk memprogram sensor ultrasoniknya. Di mana pada awal-awalnya di sini saya konstan dari integer, di mana di sini pin-pin yang saya gunakan untuk mengkoneksikan antara LCD dengan Arduino, di mana pin RS, EN, D4, D5, D8, dan D7 sesuai dengan rangkaian yang kita buat tadi. Artinya di sini harus perlu hati-hati, di mana pin masukan dari ke semua komponen itu harus sesuai dengan rangkaian kita. Kemudian di sini saya define pin trigger dan pin echo pada sensor untuk masuk ke pin 13 dan pin 12 pada Arduino. Define ini merupakan fix alias variabel yang fix atau static, sehingga tidak usah diganggu-ganggu. Selanjutnya integer Z ini merupakan nanti nilai dari perhitungan ketinggian
di mana di sini saya menginisialisasinya sebagai integer yang bernilai 0, lalu nilai Y sama dengan 500, merupakan kedalaman maksimal dari sungai, di mana 500 ini saya ibaratkan dengan 5 meter, ya seperti itu. Lalu ada variabel distance yang saya simpan dalam tipe variabel long. Lalu di sini saya define LED aman. LED aman merupakan LED untuk yang berwarna hijau, LED 1 merupakan LED yang berwarna biru, LED 2 yang berwarna kuning, dan LED 3 untuk berwarna merah. Yang dimana LED 3 untuk nanti akan digunakan untuk tanda bahaya, ya seperti itu. Lalu di sini void setup, di mana sini kita men-setup bagian-bagiannya. Di sini saya men-setup tampilan awal yang akan ditampilkan pada LCD, di mana akan ditampilkan tulisan baru tuliskan Anaki, kemudian dilanjutkan dengan NIM saya, di mana saya memasukkan delay selama 200, kemudian LCD akan clear. Artinya tulisan kedua ini akan dihapus dari LCD, kemudian akan diganti dengan kalimat ketinggian air. Di mana di sini saya juga bisa membuat serial biginnya agar nanti outputnya bisa di plotter seperti itu. Lalu di sini saya membuat pin mode dari ke semua LED, dari LED aman, LED 1, 2, dan 3, di mana LED 1 ini tadi adalah LED berwarna biru, terus ini kuning dan merah, itu sebagai output, ketiganya output, terus saya mendelaynya selama 600, lalu LCD clear. Dan setelah itu program akan masuk ke void loop, di mana di sini saya delay lagi menjadi 100. Nah, di sini akan dihitung distance. Distance ini merupakan jarak dari ketinggian airnya nanti, ya seperti itu. Di mana variabel distance diperoleh dari nilai ultrasonic.ping cm, di mana ini merupakan suatu sintak yang diperoleh dari library NeoPing tadi, di mana dia digunakan untuk mengukur jarak, mengukur dan menghitung lama pantul dari sinar gelombang ultrasonik sensor tersebut. Lalu akan di-print hasil sensornya di mana inputannya berupa distance dan hasilnya nanti akan dalam cm. Nah, ini merupakan bagaimana cara untuk menghitung jaraknya. Sebut saja jika distance yang dibaca oleh Arduino alias jaraknya itu sebesar 200, maka Z sama dengan 500 dikurang 200, maka ketinggian air tercatat adalah sebesar 300 cm. Seperti itu. Terdapat 4 kondisi output nantinya. Pada ketinggian di antara 0 hingga kecil dari 200, maka LED yang berwarna hijau atau LED aman akan menyala, sedangkan LED yang berwarna lainnya akan low. Sedangkan jika ketinggian air berada di ketinggian 200 hingga kurang dari 350, maka itu akan ada pada level awas. Di mana pada level ini yang hidup itu adalah LED 1 alias LED biru, sedangkan LED lainnya itu akan bernilai low. Selanjutnya, jika ketinggian air nanti dideteksi berkisar antara 450 hingga 350 atau distance-nya tadi berada di antara 350 hingga 450, maka LED yang hidup itu adalah LED biru kuning, yang artinya bahwa situasi terkini adalah sedang mengalami situasi yang siaga. Kemudian, jika ketinggian atau distance tadi bernilai lebih besar dari 450 cm, maka LED yang berwarna merah itu akan menyala. Artinya level ketinggian air berada dalam taraf yang bahaya. Di sini juga nantinya dinamo motor DC akan turut berputar, di mana motor DC ini saya ibaratkan dengan dibukanya sebuah pintu air. Jadi ketika air sudah mencapai ketinggian 450, maka Arduino akan men-trigger gerbang pintu air untuk terbuka, sehingga ketinggian air dapat berkurang, di mana untuk membuka gerbang tadi diibaratkan dengan berputarnya motor DC nantinya, seperti itu. Setelah programan selesai, maka akan di-verify. Setelah done compiling, maka sketch-nya akan kita export to binary compiler untuk diambil file.hex-nya. Setelah itu alamat dari file.hex kita copy, di mana nantinya akan dimasukkan kepada library
Arduino di Proteusnya, seperti itu. Copy. Di sini saya menggunakan potensiometer untuk memvariasi besar tegangan yang diterima oleh sensor. Pada dasarnya, sensor ultrasonik HCRR04 bekerja dengan menghitung waktu tempuh gelombang pantul ultrasonik dari pin trigger ke pin echo. Selama waktu ini akan mempengaruhi besar tegangan yang diberikan oleh mikrokontroller. Karena pada simulasi tidak memungkinkan untuk mendata gelombang pantul, maka saya lakukan dengan memvariasi besar tegangan yang akan diterima oleh sensor. Pada simulasi, ketika persentase potensiometer diperbesar, maka tegangan yang diterima oleh sensor akan semakin kecil. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan oleh sensor untuk menerima gelombang balik itu akan semakin lama, atau akan semakin besar waktu tempuh yang diperlukan untuk gelombang balik tersebut. Akibatnya apa? Pengaruhnya kepada jarak, semakin besar waktu tempuh, maka jaraknya akan semakin kecil. Jadi jika potensiometer disetting persentasenya besar, maka kedalaman atau ketinggian dari air tentu nilainya akan semakin kecil, seperti itu. Dari simulasi juga diketahui bahwa, dan juga dari program, ketika ketinggian air berada pada ketinggian 0 hingga 200 cm, maka lampu hijaulah yang akan menyala. Ketika ketinggian air ditingkatkan dari 200 ke atas alias 200 cm hingga 350 cm, maka ketinggian air berada pada kondisi awas sehingga LED biru akan menyala sebagai indikatornya. Lanjut, ketika ketinggian air berada pada level 350 hingga 450, maka berada pada level siaga sehingga indikator LED kuning akan menyala. Dan jika ketinggian air berada pada 450 ke atas atau 450 cm ke atas, maka motor DC akan berputar menandakan bahwa pintu air akan terbuka untuk mengurangi ketinggian air nantinya di kondisi aslinya, dan LED merah sebagai indikator akan menyala. Nah, itu tadi adalah simulasi rangkaian pendeteksi ketinggian air pada sungai dengan kedalaman 5 meter. Rangkaian ini dapat digunakan sebagai indikator peringatan bagi pihak pengelola sungai maupun juga oleh masyarakat sekitar sungai. Sekian dari saya, Anak Isarat Ihsan. Terima kasih.